Surat As-Saffat ayat 40 hingga 57. Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa-dosanya, mereka itu memperoleh rezeki yang sudah ditentukan, yaitu buah-buahan. Dan mereka orang yang dimuliakan di dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Mereka duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Kepada mereka diedarkan gelas yang berisi air dari mata air surga, yang warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang yang meminumnya. Tidak ada di dalamnya unsur yang memabukkan dan mereka tidak mabuk karenanya. Dan di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang bermata indah dan membatasi pandangannya, seakan-akan mereka adalah telur yang bersimpang dengan baik. Lalu mereka berhadap-hadapan satu sama lain sambil bercakap-cakap. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sesungguhnya aku dahulu di dunia pernah mempunyai seorang teman." Yang berkata, "Apakah sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit? Apabila kita telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan?" Dia berkata, "Maukah kamu meninjau temanku itu?" Maka dia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala. Dia berkata, "Demi Allah, engkau hampir saja mencelakakan. Dan sekiranya bukan karena nikmat Tuhanku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka." Bismillahirrahmanirrahim. Surat As-Saffat ayat 40 hingga 57. Di sini Allah menjelaskan, menerangkan, dan memberi visualisasi serta ilustrasi bagaimana keadaan surga yang dijanjikan kepada kita-kita, kepada umat muslim yang taat, yang senantiasa menjalankan perintah dan meninggalkan larangan-larangannya. Digambarkan bahwa di surga kita mendapatkan makanan yang lezat, antara lain buah-buahan. Kita tahu buah-buahan di dunia ini pun juga termasuk makanan yang lezat, yang juga bahkan harganya termasuk mahal, dan memang ini adalah makanan pilihan di dunia ini. Namun di surga kita akan mendapatkan buah-buahan juga. Nah, tentunya buah-buahan surga kualitas dan rasa kenikmatannya pasti jauh melebihi buah-buah di dunia yang kita rasakan saat ini. Berikutnya digambarkan juga kita akan mendapatkan minuman yang nikmat. Diedarkan gelas-gelas berisi minuman air putih bersih dari sumber mata air surga. Rasanya menyegarkan. Bisa membayangkan nggak sih minum yang rasanya menyegarkan? Apabila kita sekarang ini di kondisi situasi terik, panas, kemudian ada minuman yang menyegarkan. Nah, itu kira-kira semenyegarkan itu atau lebih? Tentunya lebih. Ingat, ini di surga. Jadi air putih bersih dari mata air surga yang rasanya menyegarkan. Dan dia tidak memabukkan, dan siapapun minum air tersebut tidak akan mabuk. Mungkin beberapa di antara kita yang pernah mencicipin minuman yang memabukkan, bagaimana saat-saat meminumnya, bagaimana rasanya minuman-minuman tersebut. Namun minuman ini rasanya menyegarkan, namun tidak memabukkan. Luar biasa. Ini adalah minuman di surga. Kemudian kita juga mendapatkan kolam, dan di situ ada kolam air susu, dan ada kolam madu, dan berbagai bahan-bahan minuman yang lain yang menyenangkan. Ya, kita digambarkan juga duduk berhadap-hadapan, dan kita digambarkan
saling bercakap-cakap, dan di samping kita didampingi bidadari-bidadari yang jelita, yang menahan pandangan matanya. Kita tahu kalau wanita-wanita yang sekarang, selain kita bangga duduk di samping wanita yang cantik, namun sang wanita cantik juga, matanya kemana-mana, melihat kemana-mana. Itulah di dunia. Nah, di kita didampingi bidadari-bidadari yang dia matanya menahan dan tidak jelalatan seperti di kita terima situasi di demikian. Itu kondisi bidadari-bidadari yang mendampingi kita. Dan kemudian juga di situ kita bercakap-cakap. Pernah nggak sih kita bercakap-cakap yang asik sampai 2 jam 3 jam, asik banget ketemu teman bercakap-cakap, tapi ujung-ujungnya nanti pasti ketemu masalah pembicaraan yang tidak mengenakan dan akhirnya kita saling menyudahi. Nah, di sini di surga pembicaraannya serba asik, serba saling memuji, salam, selamat ya kamu, dan pembicaraannya menyenangkan semuanya. Dan tidak ada pembicaraan dan keluh kesah, tidak ada rasa, tidak ada digambarkan dalam ayat yang lain. Kita tidak pernah letih dan tidak pernah lesu. Jadi badan kita fresh, seperti segar, bangun tidur dan cukup waktu istirahat kita sehingga bangunnya itu fresh. Namun juga kita pernah mengalami bangun tidur tetapi badan masih terasa kaku, terasa capek, pegal-pegalnya akibat aktivitas yang kemarin yang sangat hektik. Tapi setelah istirahat bangun-bangun masih tersisa rasa capeknya. Itu di dunia. Nah, di sana kita tidak merasakan rasa lesu, letih, penat, dan lain sebagainya. Semuanya, otot, tangan, kaki, anggota tubuh semuanya serba fresh dan kita bebas menggerakkan untuk apapun tanpa keluhan. Juga bagaimana di surga itu kita saling bersahabat dengan orang yang ada di surga, dan di antara persahabatan tersebut ada seseorang yang mengatakan, aku dulu di dunia pernah punya teman, dia hampir saja menggelincirkan aku, mau nggak kau aku ajak nengok temanku? Mau, ayo kemana? Ayo. Maka diajaklah dia mencari temannya yang dulu mau menggelincirkan dia. Dan ditemui kawannya itu ada di neraka. Nah, itulah makanya kemudian ada sebuah dialog di mana, kamu dulu hampir saja menggelincirkan aku. Kalau tidak saja aku kekeh, aku tetap ngaji, aku diiming-imingi, diojok-ojokin mau ke kafe atau ke nightclub, tapi aku nggak mau, aku kekeh. Kamu dulu udah nyeret-nyeret, udah bujuk-bujuk, udah jemput aku, udah klakson di depan rumah, tapi aku tetap ngaji, aku tetap tawadu menjalankan ibadah, aku tetap mendengarkan kajian-kajian. Kamu dulu ngojok-ngojokin, Allah nggak salah begitu-begituan, sembahyang sholat Jumat hafal. Ayo, ini ada restoran yang enak nih. Kamu dulu ngojok-ngojokin aku untuk mangkir dari sholat Jumat, yang mana sholat Jumat adalah sebuah kewajiban bagi lelaki. Kamu hampir saja menggelincirkan aku untuk meninggalkan sholat Jumat. Kamu dulu yang pernah melakukan iming-iming, mengajak aku mencicipi pil ekstasi, mencicipi ini. Ayolah icipin, coba aja satu lah, ntar kalau udah tahu rasanya pasti kamu enak. Kamu bujuk rayu aku untuk mencicipi, aku kekeh tidak mau mencicipinya. Nah, karena aku bersyukur, karena aku mendapat petunjuk bahwa itu semua tidak baik. Nah, sekarang kamu di neraka situ, makanya rasakan sendiri, kamu telah menyia-nyiakan waktu di dunia kamu. Demikian kira-kira adalah dialog pembicaraan dari seseorang yang pernah hampir digelincirkan oleh kawannya. Dan namanya kawan, dia mungkin
kawan mendekati sahabat, dan dia mungkin mendapatkan kenikmatan duniawi dengan tindakan-tindakan maksiat, sementara kawan yang satu tadi tetap istiqomah, kekeh tidak mau. Dia tetap bersahabat, tetap melayani kawan-kawannya, bahkan sekali-sekali juga dibujuk rayu untuk ayolah ngajilah kamu. Tetapi dasar kawannya tersebut bandel, dia tidak mau mengikuti. Alah, ngapain ngaji, ngapain sholat. Begitu juga tatkala kita ingin melakukan sedekah atau infak, kita nyumbang, kasihan ini. Alah, yang lain udah banyak yang nyumbang, nggak perlu, uang simpen aja uang kamu, ntar buat hura-hura aja di kafe. Dia membujuk rayu kita untuk tidak melakukan infak dan sedekah kepada orang yang memerlukan. Padahal orang tersebut ada, kenal kita, sahabat kita juga yang sedang mengalami musibah, yang memerlukan bantuan kita. Tapi kita dibujuk rayu untuk tidak melakukan. Oh, dia udah dapat banyak, kemarin ada Pak RT, Pak RW udah ngirim sembako di rumahnya, udah penuh, nggak bisa dikasih apa-apa. Kebanjiran sebentar tapi sumbangannya banyak. Nah, begitulah argumentasi dan dialog-dialog yang pernah kita hadapi dan kita alami di dalam kehidupan dunia ini. Kemudian apabila kita ditakdirkan Allah kita mendapatkan surga, maka situasinya seperti itu. Betapa damainya kehidupan kita. Dan ini adalah visualisasi yang hanya secuil saja dari surga yang penuh dengan keterbatasan daripada eko papa yang terasinya pun juga sangat terbatas. Namun surga yang luasnya seluas langit dan bumi dan seluruh isinya, ciptaan Allah ini sangat tidak cukup untuk divisualisasikan hanya dalam pembicaraan 10 menit, 11 menit. Ayo kita sama-sama meraih surga kita masing-masing. Insya Allah kita nanti bertetangga di surga kita dan kita bisa berdialog seperti ilustrasi yang baru saja kita ikuti. Terima kasih. Subscribe, like, share, dan komen. Bagaimana surga menurut Anda?